السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang uzlah itu disyariatkan saat kita tidak mampu menegakkan syariat Allah karena lingkungan kita sudah sangat rusak. Besar kemungkinan, hampir dipastikan kita akan terjerumus ke dalam syirik, terjerumus ke dalam bid'ah, terjerumus ke dalam maksiat. Saat itu kita disyariatkan uzlah. Adapun hari ini sepertinya belum. Di negeri kita ini, di Jakarta ini, insyaAllah kita masih bisa menerapkan syariat Islam, bisa mengamalkan sunnah, bertauhid dan seterusnya. Maka saat-saat seperti ini kita beruzlah tidak tepat. Nanti entah kapan, atau mungkin telah berlalu, atau mungkin sekarang di sebagian negeri, mungkin sampai Nabi katakan sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing. Di mana? Di tempat jatuhnya air. Yang dimaksud pegunungan, hutan, intinya tempat sepi. Dia makan dari kambingnya itu, dia tidak bercampur aduk dengan manusia karena manusia sudah rusak. Ketika dia campur dengan manusia, hampir dipastikan ikut-ikutan syirik, ikut-ikutan bid'ah, ikut-ikutan maksiat. Ya, kita masuk hadis berikutnya, atau hadis pertama ya, dari bab karamatul aulia, karamah para wali, tapi masih di kitabud da'wat. 1503. Wa an Abi Muhammad, dari Abu Muhammad, namanya adalah Abdurrahman bin Abu Bakar, yang siwaknya digigit-gigit oleh Aisyah, lalu digosokkan ke gigi Nabi detik-detik menjelang kematian Nabi SAW. Yang datang adalah Abdurrahman, abangnya Aisyah. Di sini Abdurrahman bin Abu Bakar mengatakan, anna ashabas suffah, para ahlu suffah. Antum masih ingat insyaAllah ya? Ahlu suffah adalah orang-orang jauh. Ada yang dari Yaman, ada yang dari Syam, datang ke Madinah. Tidak punya saudara, tidak punya karib kerabat. Tentu di Madinah juga belum ada penginapan, hotel, mungkin tidak ada uang untuk langsung membeli rumah di Madinah. Maka mereka tidur di emper masjid, tidur di masjid. Ya, nggak ubahnya kalau sekarang mungkin pesantren. Ya, mulazamah kepada Nabi SAW, tidur di masjid dan siap lapar, siap menderita. Dan banyak riwayat
bagaimana Nabi ketika mendapatkan hadiah makanan, selalu yang diingat Ahlus Suffah ini. Orang-orang jauh dari keluarganya, bahkan meninggalkan hartanya. Harta di hari itu kan tidak seperti hari ini, mudah dibawa kemana-mana, ya. Rumah, pekarangan, ternak, itulah harta hari itu. Kebun tentu tidak mudah dibawa kemana-mana. Maka walaupun kaya raya seperti Abu Hurairah, ya terpaksa meninggalkan kekayaannya. Beliau di suku Daus adalah terhormat dan kaya raya. Ketika menjadi Ahlus Suffah, menjadi orang yang sangat miskin. Untuk sekedar makan saja kadang dan seringkali tidak ketemu. Kanu unasan fuqara. Mereka adalah manusia-manusia yang fakir. Sekali lagi fakirnya karena pindah ke Madinah, bukan dari awal sana fakir. Tidak seperti sebagian manusia hari ini, gara-gara fakir lalu merantau, gara-gara miskin lalu cari penghidupan. Mereka ini tidak, justru meninggalkan kekayaan demi ilmu, demi menimba ilmu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala marratan. Pernah satu ketika Nabi bersabda tentang Ahlus Suffah, sehubungan dengan Ahlus Suffah, man kana indahu ta'amu itsnain. Barang siapa dari kalian memiliki makanan dua porsi makanan, falyadhhab bithalisin, jadikan 3, carilah orang ketiga. Porsinya 2 orang nih, jangan dimakan berdua, makan bertiga. Gitu. Demi apa? Demi apa? Demi Ahlus Suffah itu tidak kelaparan, demi Ahlus Suffah itu bisa makan. Wa man kana indahu ta'amu arba'atin, dan barang siapa yang memiliki makanan cukup 4 orang, 4 porsi, falyadhhab bi khamisin aw bi sadisin, maka carilah orang kelima atau keenam, ya, agar Ahlus Suffah itu bisa diajak makan, agar mereka tidak kelaparan, ya. Ini apakah berlaku sampai hari ini? Al-jawab, ya. Ya. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sebab. Menyimpulkan pelajaran itu dari nas, lafaz, bukan dari sebab. Ini sebabnya memang Ahlus Suffah, tapi yang jadikan pelajaran adalah Nabi bersabda, sunnah makanan 3 orang untuk 4 orang, 5 orang, makanan 2 orang untuk 3 orang. Apakah sampai hari ini? Iya. Iya. Ya, antum sedang makan berdua, ya. Yang antum beli 2 porsi nasi, 2 telur, 2 kerupuk, apalagi ya, 2 bakwan misalnya. Nah, datang ada orang ketiga, ajak makan. Kalau perlu berempat, nggak masalah. Ada keberkahan di situ. Ya. Masih berlaku sampai hari ini, sampai hari kiamat insyaallah. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu terambil dari nas lafaz, bukan dari sebab-sebab. Apa sebabnya? Gara-gara apa Rasul mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni? Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan golonganku. Ini gara-gara apa?
gara-gara 3 orang yang salah satu yang nggak mau nikah. Ya, gara-gara ada orang yang nggak mau nikah. Apakah yang terancam bukan golongan Nabi, hanya orang-orang yang tidak mau nikah? Tentu tidak. Nggak mau memanjangkan jenggot, mencukur habis kumis, ya, bid'ah kata Imam Malik, ya kan. Kemudian berpakaian isbal, kemudian tidak mau sholat berjamaah di masjid, masuk di situ. Karena meninggalkan atau benci kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau menyemir ubannya, gitu. Ini bagian dari sunnah, kan? Bukan hanya sebab Nabi bersabda, sebabnya karena ada orang tidak mau menikah itu, gitu ya. Nah, ini kaidah yang disepakati oleh para imam, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu terambil dari lafaz, bukan dari asbab. Lafadznya apa? Barang siapa yang membenci sunnahku, itu sunnah Nabi ya ratusan. Bukan cuman tidak mau nikah, bukan cuman masalah nikah. Wa anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu jaa bi thalathatin. Abu Bakar biasa membawa 3 orang, ya. Gitu. Jadi penduduk asli Madinah ini disarankan oleh Nabi setiap hari, gitu ya, atau ketika mendapatkan rezeki, Umar berapa, Abu Bakar berapa, ini berapa, kira-kira begitu, ditanggung. Wantalaqun nabiyyu bi asyaratin, Nabi 10 orang menjamin 10 orang ahli sunnah. Berarti insya Allah puluhan, bukan 1-2 ahli sunnah ini, puluhan. Nabi aja 10, Abu Bakar 3, gitu. Belum yang lain. Ini sebagai contoh saja. Wa anna Abu Bakrin ta'asya 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma labitha. Waktu itu, malam itu, ini kan kisah dari Abdurrahman, ya. Abdurrahman bercerita, malam itu Abu Bakar ta'asya. Apa ta'asya? Makan malam. Kalau Isya, sholat Isya, Asya, makan malam. Waktu itu Abu Bakar makan malam bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma labitha. Kemudian, apa istilah kita, ngobrol sejenak setelah makan malam itu, hatta sallal Isya, sampai sholat Isya. Jangan dibayangkan bahwa sholat Isya itu pasti seperti kita, jam 7.10, 7:04, ya. Azannya jelas, ya. Tapi berjamaah sholat Isya jangan disamakan seperti kita. Pasti 10 menit setelah azan, pasti 15 menit setelah azan, pasti 20 menit setelah azan. Tidak. Terserah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terserah imam. Rasul wafat, tentu terserah Abu Bakar. Abu Bakar wafat, terserah Utsman, dan begitu seterusnya. Bahkan pernah sampai tengah malam. Nah, sebelum tengah malam tentu sering, ya. Mungkin jam 9, mungkin setengah 10, mungkin 9 kurang. Terserah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa raja'a. Setelah beliau salat Isya bersama Nabi, setelah Abu Bakar salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar pulang. Faja'a ba'dama madha minal lail ma syaa Allah. Setelah malam itu berlalu,
sekian lama. Terserah Allah, Masya Allah ya. Mungkin 2 jam, mungkin 3 jam ya. Kalau kata kita mungkin Abu Bakar sampai rumah jam 10, setengah 11 mungkin ya. Qalat lahu imra'atuhu, berkatalah istri Abu Bakar, ma habasaka an adyafika, kenapa engkau tidak segera menemui tamumu? Ini adalah Ahlus Sufah yang ditanggung oleh Abu Bakar tadi. Kenapa engkau tidak, apa yang menghalangi engkau? Kan engkau ditunggu-tunggu tamumu, makan malam ya. Abu Bakar kaget, udah jam segini, mungkin jam 10, setengah 11 gitu kan. Abu Bakar balik bertanya, auma asyaitihim, loh, engkau tidak siapkan makan malam buat mereka? Dijawab, abau hatta taji'a, mereka nggak mau. Sudah aku siapkan, mereka nggak mau. Mereka menunggu engkau ya. Fadhahabtu ana fahtaba'tu faqal ya Gunthar. Ini yang cerita ini siapa? Abdurrahman dengerin ya. Dengerin marahnya ayahnya itu, marah Abu Bakar. Mendengar tamunya itu, ahlu sufahnya itu yang dia tanggung selama ini, jam segini belum makan. Istrinya nggak mau disalahkan karena sudah menyiapkan makan. Tapi tamu-tamunya ini mengatakan, aku tidak mau. Kalau engkau tidak makan, kalau sahibul manzil, ini di lainnya ada beberapa riwayat dibawakan oleh beliau ya. Kalau yang punya rumah nggak makan, aku nggak mau, kami nggak mau ya. Aku mendengar Abu Bakar marah, aku pergi, aku sembunyi, aku takut. Maka Abu Bakar teriak, ya Gunthar. Yang dimaksud, yang dipanggil Abdurrahman, dipanggil dengan panggilan marah kasar, Gunthar, bodoh. Bukan marah sama anaknya, dicaci Gunthar, wahai bodoh ya. Fajadda'a wa sabba, dicaci, dimarahi anaknya Abdurrahman. Di lain diam, si Abdurrahman diam ya. Ma sana'tum fa'ahbiruhu ya Abdurrahman, fasakattu ya. Awalnya di lain wahai Abdurrahman, aku diam, takut ya. Ya Abdurrahman dengar, dia fasakattu. Terakhir ya Gunthar, wahai si bodoh, aqsamtu alaika in kunta tasma'u sauti, aku bersumpah demi Allah, kalau engkau mendengar suaraku, jawab. Takut dia, kemudian keluar. Baru anaknya ini, Abdurrahman ini mengajukan uzur bahwa tamunya itu tidak mau makan ya. Lalu datanglah Abu Bakar menemui tamunya itu, mengatakan, kulu hani'an wallahi la at'amuhu abadan. Di riwayat lain, hadzal lail wallahi la at'amuhu al-lailah. Kalau kata kita ya, bapak-bapak silahkan makan, demi Allah, ini bersumpah nih, demi Allah malam ini aku nggak makan gitu. Mungkin atau hampir dipastikan Abu Bakar nggak enak, itu makanan cuman cukup untuk 3 orang itu, 3 porsi itu ya. Nanti takut mereka nggak kenyang, maka bersumpah aku tidak mau makan gitu. Tentu tidak diberitahu,
tidak jujur ya, tidak apa adanya, cuman dikit nanti kalian nggak kenyang, ya tentu tidak ya, cuman bersumpah aja. Kita tahu orang-orang Arab itu kan sering bersumpah seperti itu. Akhirnya makan. Wa aimullahi, demi Allah, ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha. Ini sepertinya ucapan Abdurrahman ya. Demi Allah, setiap kali makanan itu diambil, kita makan, illa raba min asfaliha, makanan itu bertambah dari bawah gitu. Bukannya semakin berkurang, maka bertambah ya. Illa rabba min asfaliha aktsaru minha, lebih banyak dari sebelumnya, hatta syabi'u, sampai mereka semua kenyang. Udah kenyang, udah nggak bisa nambah lagi, udah kekenyangan. Itu makanan malah lebih banyak ya. Ini berkah tentunya. Maka hadis ini dimasukkan oleh beliau dalam apa? Bab karamatul auliya, karamah para wali. Ada memang, tapi sekali lagi bahwa karamah-karamah seperti ini, sebagaimana mukjizat, irhas, ma'unah, tidak bisa dipelajari, tidak bisa direncanakan. Tidak ada yang tahu kecuali setelah kejadian. Tidak seperti sihir. Kalau sihir disengaja, direncanakan, dipelajari, dan mudah mempelajari sihir itu mudah. Yang penting siap berbuat dosa. Yang penting siap taat kepada setan. Gampang sihir itu. Maka sihir bisa dipamerkan, bisa direncanakan, bisa dijadwalkan tanggal sekian malam ini. Karamah tidak bisa, termasuk mukjizat tidak bisa, irhas ma'unah tidak bisa. Maka kalau hari ini orang bilang ini karamah, tapi langganan ya, asal pengajian dia nih, dia bawa kopi 1 teko ya, dia tuangin ya, ratusan orang nggak bisa habis kopinya. Ini karamah orang soleh ya. Masuk langganan ya, langganan ini. Kalau kata orang ya pamer ilmu, dan jelas itu bukan karamah. Karamah tidak seperti itu. Dan tentu pada diri wali-wali Allah. Adakah wali Allah ahlul bidah? Ya nggak mungkin. Adakah wali Allah ahlul syirik? Ya nggak mungkin. Wali Allah tentu manhajnya benar, akidahnya sahihah, tauhidnya bersih dari syirik. Itu wali-wali Allah. Dan wali-wali Allah sekali lagi, ada yang diberi karamah oleh Allah, ada yang tidak. Ini salah satunya. Wasarat aktsara mimma kanat qabla dzalik. Akhirnya justru menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Udah dimakan oleh orang-orang, kenyang semua, makanannya tidak berkurang, malah bertambah. Fanadhara ilaiha Abu Bakrin faqala li imratihi. Lalu Abu Bakar berkata kepada istrinya, ya ukhta bani Firas, ma hadza. Ini panggilan kepada istrinya. Apa ini? Apa ini? Qalat wa qurrata aini. Ini panggilan istri beliau terhadap suaminya, terhadap Abu Bakar. La hiyal an aktsaru minha qabla dzalika bi 3 marrat. Justru sekarang lebih banyak 3 kali lipat
bisalasi marrat, lebih banyak dari sebelumnya 3 kali lipat. Fa akala minha Abu Bakrin, lalu Abu Bakar ikut makan dan mengatakan, innama kana dzalika minasyaitan. Jangan salah paham ini. Abu Bakar ikut makan, lalu Abu Bakar mengatakan, sungguh ini dari setan. Setan? Apa yang dimaksud dari setan? Maksud Abu Bakar mengatakan ini dari setan? Ya. Maksudnya sumpahnya tadi gitu. Tadi Abu Bakar bersumpah apa? Demi Allah malam ini saya nggak mau makan. Gitu. Ternyata makan juga. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi malam ini aku nggak mau makan. Itu sumpah dari setan, sumpah yang tidak baik. Dulu pernah kita bahas bahwa semua keburukan boleh dibilang setan, karena setan memang bukan zat. Setan adalah sifat keburukan itu. Maka setan bisa menempel pada diri manusia, bisa menempel pada diri jin. Gitu. Maksud Abu Bakar, innama kana dzalika minasyaitan, ini dari setan nih. Maksudnya sumpahnya tadi, sumpah nggak mau makan, maka dibatalkan. Buktinya Abu Bakar mau makan. Gitu. Dan beginilah ya, bahasa Arab itu harus dibaca dan difahami dengan mikir. Gitu. Harus dengan mikir. Dari domir saja kita harus mikir, ini dia, ini siapa? Gitu. Maka bahasa Arab betul-betul mengajak para pembacanya untuk berpikir. Beda dengan bahasa Indonesia. Apalagi cerita gitu ya, nggak usah pakai mikir, enak, dinikmati gitu. Kalau dalam bahasa Arab kita harus berpikir. Jadi para pembaca itu dirangsang untuk selalu berpikir. Ya seperti hadis Jibril kan kita harus mikir. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Ya. Dia menempelkan dengkulnya ke dengkulnya. Dia meletakkan kedua tangannya ke pahanya. Nya pertama siapa, nya kedua siapa, harus berpikir. Maka kalau kita membiasakan anak-anak kita untuk berbahasa Arab, membaca bahasa Arab, insya Allah membiasakan anak-anak untuk berpikir. Jadi tidak selalu dikasih yang sudah matang. Dengan demikian, maka akan terlatih akal itu untuk berpikir. Karena Abu Bakar sudah terlanjur sumpah, demi Allah malam ini aku tidak akan makan. Sementara tadi bersumpah nggak mau makan karena apa? Nah, takut makanannya habis, cuma sedikit, nanti tamunya nggak kenyang. Kenyataan udah pada kenyang, malah makanan itu bertambah 3 kali lipat. Ya ngapain takut-takut makan, ya kan? Orang banyak makanannya. Maka dimakan oleh Abu Bakar. Tsumma akala minha luqmatan, setelah makan itu, tsumma hamalaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya paginya ya. Sepertinya tidak malam itu juga. Tentu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya paginya. Paginya makanan itu dibawa oleh Abu Bakar ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahat indahu. Ini yang menunjukkan paginya. Maka pagi hari itu makanan tersebut sudah berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bainana wa baina qaumin ahdun. Dan waktu itu kami sedang, antara kami dengan kaum, maksudnya sedang ada ahdun, perjanjian, istilah kita gencatan senjata, suasana perang lah, suasana ahad, suasana perang. Famadul ajal fatafarraqna 12 rajulan, maka dibagi kami
Ya, suasana perang kan harus ada pasukan. Gitu. Kami 12. Fatafaraqna 12 rajulan, 12 orang laki-laki. 12 ya. Ma'a kulli rajulin minhum unas. Dari 12 orang itu, setiap satu orangnya memimpin unas. Jamak dari nas. Punya apa? Pasukan sendiri ya. Ya, istilahnya ini 12 ini komandan. Komandan Peleton misalnya ya kan, memimpin unas. Kalau 10 sudah berapa? Kalau masing-masing memimpin 10 berarti 120. Kalau 20, kalau 30 ya, ratusan ini. Ratusan, karena memang sedang mengumpulkan manusia. Itu dalam suasana perang itu. Allahu a'lamu kam ma'a kulli rajulin. Hanya Allah yang tahu setiap rajul itu bersama berapa orang, mengepalai berapa orang. Bisa 20, bisa 30, ya ratusan, mungkin bisa sampai 1000. Ya, fa'akalu minha ajma'un. Semuanya makan makanan itu. Yang tadi malam itu porsi kira-kira cuma 3 orang. Ya, bertambah 3 kali lipat. Kemudian yang 3 orang tadi sudah kenyang. Kemudian ini dimakan oleh ratusan orang, mungkin hampir 1000, dan kenyang semua. Apa kalau bukan karamah? Ya, ini terjadi di zaman Nabi SAW dengan keberkahan, kesolehan, ketakwaan Abu Bakar. Apakah hal seperti ini berhenti di zaman sahabat? Jawabnya tidak. Tidak sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ketika kita dengan berani hanya punya makanan sedikit tapi ngajak yang lain, tentu kita siap resiko tidak sampai kenyang demi yang lain ikut makan daripada tidak makan sama sekali. Insya Allah akan muncul keberkahan. Ini salah satu. Ya. Ya, ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim fi kull hadis. Banyak sekali, saya pilihkan beberapa saja ya. Jawazul ghaibati 'anil ahli wal waladi wad dhaifi idza uiddat lahum al kifayah. Boleh kita meninggalkan istri, anak, tamu dan seterusnya dengan syarat kita sudah persiapkan kebutuhan mereka. Boleh. Kita tinggalkan anak kita, istri kita, tamu kita 3 hari atau seminggu, kita ada perlu. Boleh, asal kita sudah persiapkan kebutuhan mereka. Yang tidak boleh seperti sebagian saudara-saudara kita dengan alasan dakwah lalu meninggalkan anak istri tanpa uang, tanpa makanan, mereka kelaparan dan mereka bilang tawakal kepada Allah. Ini bukti tawakal kepada Allah. Tentu ini salah besar. Jawazu tasarrufil mar'ati fima taqaddama lid-dhaifi wal id'am bi ghairi idni khas min ar-rajul. Bolehnya seorang istri menjamu tamu, memberikan makanan tanpa izin khusus dari suami. Boleh. Jadi izinnya secara umum. Tentu istrinya Abu Bakar yakin betul tidak mungkin Abu Bakar marah, tidak mungkin Abu Bakar tidak mengizinkan ketika istrinya menjamu tamu, memberikan makan kepada orang yang kelaparan, kira-kira begitu ya.
Jadi tidak perlu izin secara khusus. Jawazu sabbil walidi lil walad. Bolehnya seorang ayah mencaci anaknya, memaki anaknya, marah, mengatakan bodoh, begini, begitu, boleh. Agar si anak ini tahu kalau ayahnya marah. Karena salah satu sifat pemimpin apa? Marah. Pemimpin itu salah satu sifatnya marah. Menampakkan kemarahan. Gitu. Agar yang dipimpinnya ada perhatian dan menjadi takut. Anak takut kepada orang tua hal yang wajar. Ya. Walillahilham, dulu waktu kita kecil itu tertanam. Gitu. Pokoknya kita takut sama ayah kita, ibu kita. Biasanya terutama ayah, ya. Nah, ini sebuah kebaikan. Jangan terbalik. Ya. Ada hari ini mungkin banyak, ya, ayah atau ibu yang takut sama anaknya. Tentu ini terbalik. Anak itu harus takut terhadap orang tua. Ya. Bahkan ada syubhat dari barat, ya, bahwa antara ayah dengan anak, ibu dengan anak itu harus seperti teman. Ini bahaya. Bahaya. Nggak ada wibawa, ya kan? Anak tentu tidak tahu apa-apa dibanding dengan orang tua. Masalah pengalaman hidup, apalagi masalah sunnah. Ya, kita tahu persis ini sekolahan bid'ah, tapi anak ini ngeyel, nangis-nangis. Masuk ke sekolahan bid'ah itu karena bagus, karena nyaman, adem, ber-AC dan seterusnya. Tentu anak tidak tahu. SD, ya. Kita sebagai orang tua tahu, tentu nggak boleh ngalah. Mosok demi anaknya supaya tidak menangis, kita relakan anak kita di sekolahan bid'ah, tentu rugi sekali. Ya. Jawazul hunsi ba'da aqdil yamin. Bolehnya melanggar sumpah ketika dirasa sumpah itu tidak baik. Kan sumpah tadi tidak baik. Nah, ketika antum terlanjur sumpah dengan sumpah yang tidak baik, lebih baik, apalagi haram, ya, maka harus dibatalkan. Demi Allah, saya nggak mau lagi menginjak rumah ini, saking emosinya, ya, mungkin. Padahal itu rumah adiknya, padahal itu rumah kakaknya, padahal itu rumah bibinya, karena saking emosinya. Pakai kata demi Allah, maka batalkan. Batalkan sumpah itu. Ya. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum kita bersoal jawab, ada beberapa fawaid lagi. Aradu at-ta'ami allati tadhharu fihi al-barakah ala al-kibar. Menawarkan makanan, membawa makanan yang nampak keberkahan di dalamnya kepada orang-orang kibar, orang soleh. Contoh tadi kan Nabi, tentu tidak sebagai pembatas. Jadi ketika kita merasa ada keberkahan pada makanan kita, pada buah-buahan kita, ya, yang lain nggak ada yang berbuah, kok di sini berbuah, ini sebuah keberkahan. Maka sunnah kita menjamu orang soleh, menghadiahkan kepada orang yang soleh. Kemudian al-amalu bidzannil ghalib, boleh beramal berdasarkan zon, tapi zon itu zonul ghalib, istilah kita zon berat. Mana dalil? Abu Bakar
Abu Bakar, zon berat Abu Bakar, anaknya itu Abdurrahman telah menyia-nyiakan tamunya, gitu. Jadi Abu Bakar zon beratnya itu anaknya tidak menjamu tamunya, maka fabadara ila sabbihi, ya. Maka tentu ini ayah terhadap anak, ya, ayah terhadap anak. Kemudian tauqidur rajulis sadiq li khabarihi bil qasam, bolehnya menguatkan ucapan yang benar dengan sumpah. Orang ini benar, orang ini nggak mungkin bohong, jujur, tapi diperkuat dengan sumpah, itu boleh. Iya, pertanyaan.